Pernah nggak sih kalian mikir, kita itu bisa gampang banget nelpon berjam-jam, ngirim pesan kilat, berbagi data, dan lain-lain. Nah, itu lewat mana dan gimana caranya? Jawabannya cuma satu, yaitu jaringan komputer. Oke, perkenalkan nama gua Muhammad Ada Darojat. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu apa sih? Simpelnya, jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih komputer ataupun perangkat lah yang saling terhubung. Tujuannya apa? Tujuannya satu, yaitu untuk berbagi. Entah itu berbagi data, berbagi sumber daya, berbagi layanan, dan lain-lain. Terus pertanyaannya, kenapa sih kita repot-repot bangun sistem jaringan ini? Nah, ternyata itu tuh ada tujuannya, yaitu ada 5 tujuan utama yang bikin hidup kita tuh jauh lebih lebih gampang lah. Yang pertama, kita bisa berbagi data dan file. Jadi kalian tuh nggak perlu copy paste lagi pakai flash disk yang udah ketinggalan zaman. Sekarang tinggal kirim file project kalian antar komputer teman kalian lewat jaringan. Yang kedua, itu ada berbagi perangkat. Contohnya printer. Jadi di kantor nggak mungkin dong tiap orang dikasih printer satu-satu. Cukup satu printer, tapi semua komputer bisa akses ke printer tersebut. Kemudian yang ketiga itu mempermudah komunikasi. Nah, jaringan ini mutlak untuk buat kayak email, chat, atau video call secara real time. Kemudian yang keempat yaitu akses internet bersama. Jadi kalian cuma butuh satu koneksi internet utama dari router, terus dibagi ke semua perangkat biar semuanya bisa internetan. Kemudian yang terakhir yang kelima itu adalah pengelolaan terpusat. Jadi admin bisa lebih gampang untuk apa? Untuk mengolah data, mengelola user, mengelola aplikasi, dan lain-lain dalam sebuah jaringan. Nah, kalau bicara soal jaringan, skalanya itu nggak cuma satu macam aja. Nah, jaringan ini punya beberapa cakupan yang berbeda-beda, yaitu ada 3 cakupan. Yang pertama itu ada LAN, Local Area Network. Jadi jaringan ini skalanya tuh paling kecil, mencakup area terbatas aja kayak di rumah, di sekolah kita, ataupun di kantor. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. Cakupan ini lebih luas dibandingkan LAN. Nah, biasanya ini untuk apa? Untuk menghubungkan jaringan antar instansi di dalam satu kota yang sama seperti itu. Kemudian yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Ini yang paling mentok atau yang paling tinggi lah. Jaringan ini mencakup area yang sangat luas. Jadi bisa menghubungkan kantor di beda-beda kota dan maupun negara, bahkan juga benua. Jadi internet yang kita pakai saat ini adalah contoh dari WAN itu tersendiri. Nah, biar semua fungsi dan skala jaringan tadi bisa jalan, kalian mutlak nih butuh 3 komponen utama sebagai fondasinya. Yang pertama itu ada host. Jadi ini adalah perangkat atau perangkat pengirim dan penerima datanya. Contohnya komputer, laptop, smartphone, ataupun server. Nah, kemudian itu ada yang namanya media transmisi. Ini ibarat jalan tolnya, jadi jalur yang dipakai untuk kita ngirim data. Contohnya ya seperti kabel UTP, fiber optik, maupun WiFi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah protokol jaringan. Nah, ini adalah aturan mainnya biar perangkat kita tuh bisa saling berkomunikasi. Contohnya apa? Contohnya ada TCP, ada IP, ada UDP, sama HTTP. Nah, ini adalah aturan agar data kalian nggak error dan bisa sampai tujuan. Nah, selanjutnya ini ini adalah bagian yang paling krusialnya. Perangkatnya udah ada tadi, jalurnya udah nyambung. Nah, aturannya udah jelas. Tapi gimana caranya data kalian nggak nyasar ke HP orang atau ke perangkat lain? Nah, disinilah muncul yang namanya IP address. Jadi, host itu harus saling kenal. Dan biar kenal, mereka wajib punya alamat. Nah, alamatnya itu adalah IP address atau alamat unik yang dimiliki setiap perangkat di dalam jaringan. Nah, biar gampang, bayangin ada analogi surat di perumahan. Perangkat kamu ibarat orang atau penghuni rumahnya. Data atau informasi yang dikirim itu ibarat suratnya. Nah, alamat rumah tempat surat itu diantar itu adalah
IP address-nya. Jadi kesimpulannya, komputer kalian cuma bisa saling komunikasi dan bertukar data kalau mereka saling tahu IP address tujuannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita tadi paham materi, langsung aja kita simulasikan di Cisco Packet Tracer. Jadi simulasi kali ini kita akan mensimulasikan bagaimana dua perangkat itu bisa saling terhubung. Jadi langsung aja pertama kita bisa taruh PC di sini dua, kemudian di tengahnya kita bisa kasih switch di tengahnya. Kemudian tinggal kita sambungkan menggunakan kabel. Nah, jika sudah tersambung seperti ini, kita bisa konfigurasi kedua PC tersebut. Nah, untuk konfigurasinya kita harus membuat networknya ini sama gitu, berada dalam network yang sama. Jadi untuk simulasi kali ini kita akan menggunakan 192.168.10.0. Jadi nanti PC 0 akan memiliki IP address 192.168.10.1 dan yang sebelahnya menjadi 10.2. Oke, langsung aja kita konfigurasi. Nah, jika sudah dikonfigurasi, kita bisa mengecek ketersambungan ini dengan menggunakan ping ataupun tools ini. Nah, setelah kita cek dan statusnya sukses, berarti simulasi ini sukses.